makhluknya. Kita tidak tahu zat Allah. Kita tidak tahu langit seperti apa. Kita tidak tahu bagaimana cara turun Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan dimensi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ente ngurus Allah turun atau tangan kotoran dan macam-macam, jadi ini Allah Maha Suci dari segala hal tersebut. Kemudian kedua, Allah ciptakan makhluk di luar, kemudian Allah masukkan dalam dirinya, itu pun tidak mungkin. Sama, Allah masukkan hal yang penuh kekurangan, kotoran yang dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampai sekarang adalah maha tinggi di luar makhluk tersebut, ya. Makanya orang-orang yang menolak Allah di atas, mereka menyangka kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh bumi, Allah dinaungi oleh langit. Bumi dan langit sangat kecil, bagaimana bisa menaungi apa? Allah. Tapi yang benar, Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Paham? Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagai. Ya, alhamdulillah. Wa ala alihi wa amma ba'd. Para sahabat, saudara-saudara, ikhwan dan akhwat di mana telah disampaikan di Ustadz Wahabi ya, bahwa begitu kontradiktifnya akidah mereka. Di satu sisi mereka mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Di sisi lain mereka mengatakan bahwa Allah berada di luar dunia. Allah berada di atas tetapi di luar dunia, di luar alam, gitu kan. Bukan dunia ya, alam. Artinya kan bukan berarti alam ini kan sesuatu selain Allah, itu namanya alam. Allah berada di luar alam. Ini sangat kontradiksi kan. Mungkin mereka mengatakan bahwa Allah turun ke langit pertama karena Allah dan berada di luar alam ya. Ini bisa-bisa saja oleh Allah lakukan karena Allah memiliki segala kemampuannya sebagai Tuhan kan. Artinya Allah melakukan turun tanpa Allah berdiam atau tercampur, atau Allah dengan keadaannya terpisah dari ciptaannya atau dari alam ini. Itu kan. Jadi menurut mereka mungkin berkata seperti itu. Namun kita jawab, saya jawab gitu ya. Jika mereka percaya bahwa turun kan, bahwa Allah itu kan turun. Nah, turun artinya kan pindah secara fisik atau bergeser secara fisik dari satu lokasi atau tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah kan, atau dari atas ke bawah kan, seperti itu makna dari turun. Sebagaimana yang kita pahami daripada perkataan mereka itu kan. Sebab mereka itu kan menolak ya, untuk menyerahkan makna nuzul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak pengetahuan tentang makna nuzul, makna turun. Atau tafwid kan, mereka menolak tafwid kan gitu. Nah, ketika Allah turun ke langit pertama, ini kan dengan nyata ini mengasumsikan bahwa Allah sedang campur. Karena hadir di langit yang paling rendah, yang pertama, ini berarti berada di bawah sesuatu yang lain kan. Yang berarti itu kan campur atau berada di dalam alam. Maka tidak ada cara lain untuk menolak
hakikat ini. Artinya mereka tidak akan bisa lepas daripada kenyataan itu dengan menyangkal perkataan mereka bahwa Allah Maha Mampu tanpa melakukan turun, tanpa berdiam atau bercampur dengan alam, yakni Allah tetap berada di luar alam. Jadi mereka berpikir bahwa ini tentang masalah kemampuan Allah. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Kan ketika seseorang berbicara tentang bisa melakukan sesuatu, mari kita sebut sesuatu itu gitu ya, yang mampu melakukan sesuatu gitu kan, itu yakni pasti mampu melakukan sesuatu dengan arti yang zahir, yang nyata kan. Kita tidak terlalu mencermati daripada perkataan mereka kan, tetapi kan setiap perkataan, setiap kalimat itu kan ada makna yang dimaksud dari kata-kata itu yang harus kita pahami. Ketika seseorang mendefinisikan mampu bergerak atau ini mampu turun ya kan dari titik yang lebih tinggi ya, 1 gitu kan, ke titik yang lebih rendah 2, tetapi tanpa berada di dalam tempat itu, di dalam area itu kan gitu. 3 ini ya. Pertama, X ini bergerak dari titik yang lebih tinggi ke kedua, kemudian berada di titik yang lebih rendah. Tetapi yang ketiga tidak berada di dalam area titik tersebut. Maka ketika dikatakan yang pertama tadi turun ya kan dari yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah tanpa berada di dalamnya, yakni yang ketiga tadi, maka berarti orang tersebut belum mendefinisikan X tadi secara makna yang yakni mampu melakukan atau memiliki kemampuan, kan begitu. Karena mengapa seperti itu? Karena ketika dia mendefinisikan X ya, ketika Wahabi menyatakan X ini sebagai sesuatu yang kemampuan, berada di dalam C, lokasi turunnya ya di tempat yang lebih rendah, tetapi tanpa berada di dalam area itu kan. Maka keberadaan di dalam atau turun di tempat tersebut dengan itu membatalkan perkataan tidak berada di dalamnya kan. Ketika mengatakan turun ke tempat, ke langit yang terendah, kemudian menyatakan tidak berada di dalamnya, tetapi di luar alam, ini kan perkataan yang kedua ini batal kan gitu. Artinya kata-kata yang dia katakan tidak memiliki arti. Nah, jadi yang artinya satu kemampuan yang diusulkan oleh Wahabi, yang dikatakan oleh Wahabi tadi itu tidak masuk akal. Atau mereka berkata, tetapi rangkaian kata mereka ini tidak memiliki arti yang sebenarnya kan? Seperti orang mengatakan donat itu bulat persegi 4. Itu kan mustahil, karena bulat itu ya, perkataan persegi 4 itu dibatalkan dengan perkataan bulat tadi kan gitu. Nah, jadi kalau orang berkata bahwa Allah mampu turun dari langit yang atas, dari atas ke langit yang pertama, yang paling rendah, yang paling bawah di setiap sepertiga malam, tetapi di satu sisi mereka mengatakan Allah berada di luar alam, tidak tercampur atau menempel dengan alam, maka ini sangat kontradiksi ya.
Kalau mereka mengatakan Allah memiliki segala kemampuan, ini bukan masalah kemampuan kan, tetapi ungkapan perkataan mereka ketika berkata seperti itu ya berarti tidak memiliki makna perkataan turun tadi kan. Begitu. Nah, maka ketika dinyatakan di dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala yanzilu, turun, kemudian mereka atau para Wahabi ini, Ustaz Wahabi ini menerjemahkan dengan kalimat turun, maka kita harus memahami kan mana yanzil ini. Kalau secara pandangan kita pahami kata yanzil ini sesuai dengan keyakinan bahwa Allah tidak di dalam ciptanya atau tanpa tercampur dengan ciptaannya. Maka ini jelas akan menghalangi apa yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi tadi dengan makna bahwa harus dimaknai yanzil ini dengan makna yang zahir, yang jelas atau yang hakiki kan. Karena alasannya kan tadi sudah disebutkan oleh saya tadi. Nah, maka oleh sebab itu kami Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pilihan bahwa makna yang zahir itu tidak bisa dimaksudkan dari kalimat atau dari sifat nuzul tadi, yanzil tadi, turun tadi kan gitu. Maka kita membantah dengan tidak memberikan makna kepada yanzil itu, tauhid menyerahkan maknanya kepada Allah, atau dengan cara yang kedua memaknai sesuai bahasa Arab ya, tetapi dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menghindari mengatakan sesuatu yang tidak mungkin kan, yaitu kontradiksi di dalam ekstra di kemampuan tadi kan, maha mampu turun tetapi tidak berada di alam, yakni berada tetap di luar alam. Ini kan mustahil karena turun kepada satu area itu kan menyatakan berada di suatu alam, kemudian ditolak dengan berkata berada di luar alam. Maka berarti makna kata turun ini tidak memiliki makna sama sekali. Ya kalau begitu ya udah kita tauhid menyerahkan makna nuzul ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bentuk kontradiksi kaum Wahabi ya. Nah, mungkin Wahabi bertanya lagi, apakah Anda tidak percaya bahwa alam semesta ini memiliki bagian luar? Kalau dikatakan seperti itu, apakah alam ini memiliki bagian luar? Maka menurut pemahaman saya berarti bahwa alam semesta ini tidak ada ujungnya, Jom. Kalau alam ada luar dan ada di dalam, bukan di luar alam dan ada di dalam alam, ya istilah tadi kan. Ini seolah-olah kan berarti kalau dikatakan ada bagian luarnya, berarti alam ini kan tidak ada ujungnya, tidak terbatas kan gitu. Karena ada luarnya juga yang entah di mana kan gitu. Nah, maka kita tentukan ya kan, di sini kita harus menentukan terminologi dulu kan, definisi dulu ya tentang istilah alam kan, alam semesta ini. Nah, alam kan atau alam semesta, alam ini kan maknanya artinya adalah sesuatu atau semua hal selain Allah. Sesuatu yang ada selain Allah itu dinamakan alam. Setelah kita definisikan alam bahwa sesuatu yang selain Allah itu dikatakan alam, maka kita bisa melanjutkan kan dan menjawab pertanyaan tadi, dunia tidak bisa dikatakan tanpa batas atau tidak bisa dunia ini tanpa batas. Artinya harus ada batas kan. Karena ketika seseorang mengklaim bahwa pada suatu titik ada ya suatu titik ada waktu dan ada jumlah makhluk yang keluar dari alam kan. Ketika seseorang menyatakan mengklaim bahwa ada satu titik waktu dan ada jumlah ya, sesuatu jumlah tertentu yang keluar dari alam,
di luar alam yang tak terhingga kan. Ini kontradiksi logis ya. Nah, makanya dia akan menolak bukti bahwa dunia memiliki permulaan kan. Sedangkan dunia ini kan, alam ini kan harus memiliki permulaan kan. Karena ada yang mencipta. Ketika memiliki permulaan, maka alam ini terbatas waktu, bentuk, dan tempat. Ini memiliki batasan-batasan bentuk. Maka jelas tidak ada sesuatu yang dikatakan di luar alam kan. Ini tadi alam itu kan mengacu kepada segala yang ada selain Allah itu alam. Ada seseorang atau Wahabi mengklaim bahwa ada sesuatu di luar alam, maka kita katakan kan, apakah yang diklaim sesuatu di luar alam, apa itu? Sesuatu di luar alam itu apa? Sedangkan kan alam itu sesuatu apapun, segala apapun, sesuatu yang ada selain Allah itu alam. Maka luar alam itu pasti bagian daripada definisi alam juga kan. Jadi bagaimana dikatakan bisa di luar alam? Ya, maka mustahil Allah berada di luar alam, karena luar alam itu kan juga selain sesuatu yang ada selain Allah. Maka berarti sama aja, berarti di sana ada sesuatu alam lain yang menjadi tempat Allah, ini mustahil kan. Nah, maka jelas bahwa Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berada di dalam atau di luar alam, karena alam tidak memiliki luar dan sang pencipta Allah tidak ada di suatu tempat, karena Allah bukan jisim bentuk dengan batasan tertentu. Sehingga mengapa ya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah tidak ada di dalam maupun di luar alam. Itu kesimpulannya. Coba Anda pahami, Anda bermain, ini kaum Ustadz Wahabi ini kan bermain logika, tetapi logika mereka ini tidak pada tempatnya. Ya, mungkin itu jawaban komentar saya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.